bahas materi kesehatan mengenai Hirschsprung disease. Ada yang tahu nggak sih Hirschsprung disease itu apa? Oh iya, sebelum saya menjelaskan tentang Hirschsprung disease, jangan lupa diklik tombol loncengnya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya teman-teman. Soalnya banyak tuh materi kesehatan di channel kita. Kita mulai sekarang ya. Apa sih Hirschsprung itu? Ada yang tahu? Ya udah aku jelasin. Jadi Hirschsprung itu gangguan pada usus besar yang menyebabkan feses terjebak di usus. Penyakit bawaan lahir ini tergolong langka yang bisa mengakibatkan bayi tidak buang air besar sejak pertama bayi dilahirkan. Terus di sini ada kasus Hirschsprung nih. Jadi penyakit Hirschsprung merupakan salah satu penyakit kongenital saluran cerna yang sering terjadi pada bayi dengan insidensi 1 dari 1.500 sampai 7.000 kelahiran hidup di seluruh dunia. Terdapat 1.540 bayi lahir dengan penyakit Hirschsprung di Indonesia setiap tahunnya. Diagnosa ini harus ditegakkan sedini mungkin karena ini sangat penting dan membahayakan bagi nyawa bayi itu sendiri. Penyakit Hirschsprung harus dicurigai apabila seorang bayi cukup bulan dengan berat lahir lebih dari 3 kilo yang terlambat mengeluarkan tinja atau feses. Tes klasik gambaran klinis pada neonatus pengeluaran mekanium yang terlambat, yaitu lebih dari 24 jam pertama, muntah hijau dan perut membuncit keseluruhan, menurut IMSES tahun 2012. Apa sih penyebab dari Hirschsprung itu sendiri? Jadi, penyakit itu terjadi ketika syaraf di usus besar tidak terbentuk dengan sempurna. Syaraf ini berfungsi untuk mengontrol pergerakan usus besar. Oleh karena itu, jika syaraf usus besar tidak terbentuk dengan sempurna, usus besar tidak dapat mendorong feses keluar. Akibatnya, feses akan menumpuk di dalam usus besar, teman-teman. Jadi bahaya tuh. Di sini ada tipe-tipe Hirschsprung. Ada 4 tipe ya. Yang pertama ultra short segment, yaitu ganglion tidak ada pada bagian yang sangat kecil dari rektum. Yang kedua ada short segment, ganglion tidak ada pada rektum dan sebagian kecil dari kolon. Yang ketiga long segment, ganglion tidak ada pada rektum dan sebagian besar kolon. Yang terakhir very long segment, ganglion tidak ada pada seluruh kolon dan rektum dan terkadang sebagian usus kecil juga. Apa aja sih gejala dari Hirschsprung itu sendiri? Tuh lihat teman-teman, ada gambarnya tuh. Yang pertama gejalanya, bayi tidak buang air besar dalam 40 jam setelah lahir. Yang kedua, muntah-muntah dengan cairan berwarna coklat atau hijau, perut buncit, terus bayinya juga rewel. Terus ada perut kembung, sembelit yang terjadi dalam jangka panjang, kehilangan nafsu makan dan minum, berat badan juga tidak bertambah, dan yang paling penting, tumbuh kembang bayi itu sendiri bisa terganggu loh teman-teman. Selanjutnya ada pengobatan Hirschsprung nih. Jadi Hirschsprung itu pasien yang kondisinya stabil biasanya hanya memerlukan 1 kali operasi, yaitu operasi penarikan usus. Pada prosedur ini dokter akan membuang bagian dari dalam usus besar yang tidak bersyaraf, kemudian menarik dan menyambungkan usus yang sehat langsung ke dubur atau ke anus. Selanjutnya, ketika pasien merupakan bayi yang lahir prematur, memiliki berat badan yang rendah atau sedang sakit, biasanya perlu menjalani operasi ostomi. Prosedur ini dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, pemotongan bagian usus pasien yang bermasalah. Setelah pemotongan usus, dokter akan mengarahkan usus yang sehat ke lubang baru yang dibuat di perut atau stomak. Lubang tersebut menjadi pengganti anus untuk membuang feses, yang juga disebut dengan kolostomi. Terus ada juga nih tahap kedua, yaitu menutup lubang di perut dan menyambungkan usus sehat ke anus atau ke dubur. Nah, di sini ada 4 macam loh komplikasinya. Apa aja sih? Yang pertama, munculnya lubang kecil atau robekan pada usus. Terus ada yang kedua, inkontinensia tinja atau anak lebih sering untuk buang air besar. Yang ketiga, kekurangan gizi dan dehidrasi, dan yang keempat megakolon. Nah, di sini juga ada faktor risikonya loh. Yang pertama itu kelainan genetik dan kromosom, faktor mekanik, faktor infeksi dan obat, umur ibu dan hormonal, radiasi, dan
faktor gizi anak itu sendiri, bagaimana cara dia makan, apa saja yang dia makan, berapa kali dia makan dalam sehari, sembarangan atau tidak makanannya yang diberikan. Tuh. Terus di sini ada pengobatan untuk di rumahnya loh. Yang pertama, memberikan makanan berserat tinggi. Banyak contohnya buah-buahan. Terus memperbanyak minum, jangan sampai anak-anak itu dehidrasi karena kurang minum. Terus selanjutnya, jika usia anak sudah cukup besar, ajak ia untuk memperbanyak aktivitas fisik guna melancarkan buang air besar. Misalnya ajak anak berolahraga, lari pagi, atau sebagainya. Terus dokter mungkin akan memberikan obat laksatif untuk membantu pencernaan anak itu sendiri. Nah, kalau teman-teman belum tahu, ini adalah anak yang terkena hisprum. Wah, nggak kerasa ya teman-teman, udah selesai. Terima kasih udah menonton materi tentang hisprum ya teman-teman. Semoga kontennya bermanfaat dan tunggu konten yang lain lagi ya tentang kesehatan di channel kami. Terima kasih.